Marten Paes resmi absen di Liga Indonesia versus Saudi. Kiper timnas Indonesia Marten Paes dipastikan tidak bisa memperkuat Garuda saat menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024. Hal itu disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga melalui unggahan video di kanal YouTube-nya pada Rabu 21 Agustus 2024. Marten Paes sendiri memang telah menyelesaikan masalah perihal perubahan asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI. FIFA telah memberi lampu hijau kiper FC Dallas itu memenuhi syarat untuk mengubah asosiasinya setelah sempat dianggap tak memenuhi syarat. Akibat pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Kepastian itu membuat fans timnas Indonesia menaruh harapan bahwa Marten Paes bisa segera memperkuat Garuda. Namun Arya Sinulinga menjelaskan bahwa Marten Paes dipastikan belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Paes belum bisa tampil saat timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di Jeddah untuk memainkan laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 September mendatang. Hal itu terjadi karena batas pendaftaran nama-nama pemain untuk pertandingan tersebut telah ditutup oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Peraturan AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama lawan Arab Saudi pada 5 Agustus. Kata Arya Sinulinga. Nah, sementara prosesnya Marten Paes baru selesai kemarin tanggal 18 Agustus. Jadi Marten Paes belum bisa main bareng timnas Indonesia lawan Arab Saudi, tambahnya. Meski demikian, Arya menegaskan bahwa Marten Paes berpeluang untuk tampil di matchday kedua grup C dan seterusnya. Pasalnya, AFC memiliki aturan di mana setiap tim harus mendaftarkan pemain H-7. Sebelum pertandingan mulai matchday kedua hingga ke-10 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Respon Meis Hilgers soal naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan Meis Hilgers diminta rekan setimnya untuk membela timnas Indonesia. Hal tersebut langsung direspons olehnya. Sebagaimana diketahui, Meis Hilgers merupakan pemain keturunan yang nyaris diproses naturalisasi. Akan tetapi, prosesnya tidak dilanjutkan. Walau demikian, banyak netizen yang masih berharap The CAF T20 ini agar membela timnas Indonesia, namun sejauh ini belum ada respons positif. Menariknya, salah satu rekan Meis Hilgers, Joshua Brandt, belum lama ini justru berkomentar agar bek berusia 23 tahun ini membela skuad Garuda. Kebanggaan Indonesia, mereka membutuhkanmu, ayo. Komentar Joshua Brandt di kolom komentar Instagram. Menariknya, postingan tersebut langsung direspons oleh Meis Hilgers. Ia hanya berkomentar dengan emoji mata melirik. Akan tetapi, netizen justru murka dengan Joshua Brandt yang belum lama ini dilepas oleh FC Twente. Sebab, ia dianggap sarkas dan mengejek netizen Indonesia. PSSI bertemu jajaran pelatih timnas bahas fase 3. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumpulkan Sinteyong dan jajaran kepelatihan timnas Indonesia, dan ini dilakukan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir makan malam bersama Sinteyong dan para asistennya di restoran Korea Selatan di Jakarta pada hari Selasa 20 Agustus malam. Tapi minus Nova Arianto yang tengah memimpin pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia U17 di Bali. Makan malam bersama itu juga diiringi dengan pembahasan persiapan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Malam tadi mengajak Coach Sinteyong dan seluruh asisten pelatih menikmati makanan khas Korea Selatan, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada 5 September mendatang. Dan ini adalah pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada 10 September mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Kami juga membahas persiapan lebih detail Timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon doanya saja. Imbuh Erick Thohir. Selain Arab Saudi dan Korea Selatan, Timnas Indonesia pun tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Bahrain, dan juga China. Misteri klub baru Tom Haye. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, menolak tawaran tim kasta tertinggi Liga Belanda, Fortuna Sittard. Haye saat ini berstatus tanpa klub pasca meninggalkan SC Heerenveen setelah kontraknya habis bulan Juli lalu. Beberapa rumor langsung hadir karena pemain berusia 29 tahun tersebut memiliki potensi yang besar dengan pengalamannya. Dia sempat mengunggah foto sedang berada di markas AZ Alkmaar beberapa waktu lalu. Namun, hal tersebut dilakukan agar menjaga kondisinya sambil menentukan di mana karirnya akan berlanjut. Terbaru, Fortuna Sittard menjadi tim yang sudah mengirim tawaran kepada Tom Haye. Tim yang bermarkas di Fortuna Sittard Stadium tersebut memang dalam misi menjadi pemain di sektor gelandang. Sang agen, Wesley Verhoek, memberikan apresiasi kepada tawaran yang diberikan Fortuna Sittard. Pihaknya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan proses negosiasi antara kedua pihak. Menurutnya, masih ada tim lain yang memberikan tawaran lebih menarik dan sedang mereka pertimbangkan. Apalagi, jendela transfer masih dibuka dan mereka memiliki waktu untuk menentukan yang terbaik. Martin Paes datang, netizen semangati Hernando Ari. Netizen Indonesia kompak memberi semangat kepada Hernando Ari seusai pemain keturunan Martin Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia ke depannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan bahwa hasil banding perubahan asosiasi Martin Paes dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia telah disetujui FIFA. Seperti diketahui sebelumnya, perubahan federasi Paes ini sedikit rumit karena pemain berusia 26 tahun tersebut pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Untuk itu, perpindahan federasi Paes sempat rumit karena regulasi FIFA hanya memperbolehkan pemain pindah federasi setelah terakhir kali bermain di usia 21. Namun setelah mengajukan banding, akhirnya PSSI dipastikan menang. Dengan begitu, kiper FC Dallas Martin Paes ini pun bisa membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia dalam waktu dekat dijadwalkan akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.